Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Prof Aba. Nah, kita juga di seri-seri sebelumnya kita membahas tentang kesehatan ya, tentang bagaimana kenapa bersepeda dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan bahas juga personal mastery ya Pak. Bagaimana memahami daya tahan tubuh ya Pak. Daya tahan tubuh sampai sejauh mana, maksimum mana sih? Karena pada prinsipnya kesehatan manusia masih berbeda-beda, ya latar belakang kesehatan juga masih berbeda-beda. Tapi dengan kita mengenali kemampuan tubuh kita sampai mana, kita bisa lebih adjustment lagi dengan bagaimana mengatur pola hidup kita. Dan insya Allah akan dijelaskan oleh Prof Aba. Siap Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Arta, makin sehat. Sehat Pak, alhamdulillah. Sebenarnya 2 minggu gak ketemu, ini lengan sudah makin besar ini. Kalau Pak Memput ini, Memput. Teman-teman sekalian, ada istilah namanya personal mastery. Itu ada bagian dari 5 hal. Kita harus kalau mau sukses itu ada 5 langkah. Itu bukunya Peter Singer ya, 5 Discipline. Salah satunya adalah personal mastery, mengenali batas maksimum kekuatan fisik kita. Lewat mana? Yang paling real ya kita coba sendiri. Tapi kan tidak semuanya harus kita coba sendiri. Ada pepatah cukuplah orang lain yang merasakan lalu kita mengambil pengalaman adalah guru yang terbaik, gitu kan? Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik, maksudnya pengalaman buruk orang lain. Oh dia pernah jatuh terus gini, oh dia pernah bangkrut terus gini. Pengalaman-pengalaman itu kita baca, kita pelajari, lalu kalau gitu saya nggak harus mengalami seperti itu, tapi bisa bangkit. Jadi peribahasa tadi kurang lengkap judulnya. Harusnya pengalaman buruk orang lain adalah guru yang paling baik. Tapi biarkan orang lain yang mengalami. Ente nggak perlu. Itu orang cerdas namanya. Nah, belajar tentang pengalaman dan personal mastery, ada cerita yang sering sekali diceritakan orang. Alkisah seekor elang lahir di sarang ayam. Ya, entah siapa yang naruh, pokoknya telur elang diambil, ditaruh di sarang ayam. Lahirlah dia, yang lain makan di tanah, cari makanan, si elang ikut gitu sampai menjelang besar. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia elang, karena teman-teman dia anak ayam semua. Sampai suatu hari dia lihat ke atas ada elang terbang. Dia baru mulai melihat di badannya persis saya gitu. Sayapnya panjang dan lain sebagainya, dia mulai berpikir jangan-jangan sayap bangsa elang. Nah itu namanya melihat orang lain. Kalau elang kecil melihat elang besar terbang, dia akan mulai terpikir saya kayaknya lebih mirip itu dibandingkan teman-teman yang satu sarang. Lalu dia mulai mengepak-ngepak dan sebagainya dan akhirnya bisa terbang. Dalam hidup ini kita memang bukan anak elang, tapi kita perlu melihat tamsil itu seperti kita melihat orang lain yang sudah sukses. Kalau dia bisa, mungkin kita juga bisa. Tinggal metodenya yang kita tiru. Nah, yang harus ditiru bukan bisnisnya, bukan apanya, tapi yang ditiru adalah attitude-nya. Sikap dari elang terbang itu yang harus dilihat. Mas Arta umur sekian sudah bisa seperti ini, tapi kalau Mas banyak baca, wih ada juga yang umurnya sama saya, dia sudah jauh lebih keren. Nah itu yang segera ditiru, bukan keterampilannya tapi sikapnya. Apa sikap dia? Misalnya dia tidak pernah buang-buang waktu yang dibuang oleh orang biasa ya. Orang lain udah tidur jam 9, dia tambah 2 jam baca buku. Orang lain bangun jam 5, dia bangun jam 3 ngaji. Jadi tiap hari dia ketambahan 2 sebelum tidur, orang lain tidur, 2 jam sebelum orang lain bangun. Seolah-olah sehari dia menjadi 28 jam. Padahal sama persis 24 jam. Jadi yang harus dilakukan adalah banyak membaca kisah elang terbang yang lain. Nah ini salah satu contoh. Ya, saya dulu ada slide tentang itu. Ya, misalnya dia ingin sekali menolong orang lain yang sakit kanker, tapi dia nggak punya duit. Kanker kan biayanya mahal sekali. Dia ingin bantu yayasan untuk menyembuhkan, tapi dia punya hobi renang. Lalu dia minta pelatihnya mempersiapkan diri, kalau nggak salah antara 2-3 tahun berlatih berenang untuk berenang jarak jauh. Ya, akhirnya dia berenang,
dari Tanjung Kot. Tanjung Kot itu di atas New York dikit, berenang ke arah Prancis, ya, ke kampung halaman bapaknya. Bapaknya udah meninggal. Itu jaraknya sekian ribu mil. Dia minta ahli kimia khusus untuk membuat badan dia dilumuri bahan kimia tertentu supaya tidak diserang hiu. Dia minta sebuah perahu untuk mengawal dia dengan awak kapalnya, dan dia berenang. Berenangnya saya lupa detailnya ya, berapa jam dia berenang, terus diangkat ke perahu, istirahat berapa menit, nyemplung lagi, berenang lagi, angkat lagi. Tapi selama dia diangkat, perahunya nggak maju. Dan akhirnya nyampe ke Perancis, lalu terkumpullah sekian ratus ribu dolar untuk menyumbang yayasan kanker. Nanti lain kali saya lihatin fotonya. Itu contoh orang bahwa ternyata kekuatan fisik kita ini kalau didera dengan impian yang besar, gue pengen nyumbang tapi nggak punya duit, tapi saya punya keterampilan. Ya, pelayaran selama dia berenang itu diliput mass media, diumumkan dan sebagainya. Atau satu lagi yang di Kanada itu, seorang anak muda divonis kena kanker kakinya, lalu harus dipotong sebatas lutut kaki kiri, kiri atau kanan? Kiri kalau nggak salah. Lalu karena itu kanker sejenis yang bahaya yang akan cepat sekali merayap, dalam waktu sekian bulan menurut ilmu kedokteran pasti mati. Pilihannya ada dua, berbaring di kasur mati juga, atau do something. Dia milih melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Dia pesen kaki palsu khusus, lalu mulai berlari dengan satu kaki. Berarti ini buntung satu gini kan, disambung kaki palsu, dia lari. Kalau pas yang kaki palsu nyentuh, dengan sebentar dia lompat ini, lompat singkat-singkat. Setelah siap, dia putuskan lalu berlari dari pantai timur Kanada menuju pantai barat Kanada. Dia berharap sepanjang dia lari itu penduduk Kanada yang jumlahnya waktu itu kurang lebih 20 juta mau menyumbang. Kalau satu orang menyumbang $1, maka se-Kanada akan terkumpul berapa? 20 juta orang kan? 20 juta dolar. Ya, oke, dia mulai, ada teman yang ngawal pakai mobil, ada perusahaan minyak yang mau ngongkosin mobil yang ngawal dia itu. Mulai berlari. Hari-hari pertama nggak ada yang nonton, hari-hari kedua dia lari sendirian. Tapi setelah sekian hari orang mulai, ngapain itu? Ini lagi ngumpulin dana untuk penyandang sakit kanker. Oke, ada yang ikut lari dan sebagainya. Singkat cerita, setelah sampai beberapa kota yang ngikutin banyak sekali. Ya, dan nggak selesai mas, karena di tengah jalan dia lari itu tiap hari 40 kilo mas, 40 kilo loh. Ya, 20 mil lah kira-kira, 40 kilo. Belum selesai sampai pantai barat, dia ambruk, dibawa ke rumah sakit, divonis kankernya sudah merayap sampai ke paru-paru. Lalu beberapa hari kemudian meninggal. Tapi program itu betul-betul menghasilkan dana yang terkumpul lebih dari 20 juta dolar. Ya, nama anak itu sekarang diabadikan dalam salah satu mata uang dolar Kanada, ya, dengan nama dia. Beberapa sekolah pakai nama dia, beberapa jalan pakai nama dia. Nah itu contoh. Kalau orang paham bahwa dalam kondisi sakit pun sesungguhnya dia bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat orang banyak, apalagi kita yang sehat gitu. Ya, mudah-mudahan cerita seperti ini bisa membuat teman-teman yang sedang down atau sedang kurang bersemangat menjadi lebih bersemangat lagi. Jangan terlalu mempelajari penderitaan kita, nanti kayak ibu-ibu yang karena baca buku melahirkan akhirnya nggak berani melahirkan ya. Terlalu banyak baca buku tentang proses melahirkan, sakitnya, ininya, tahapannya, akhirnya nggak berani melahirkan. Nah, saya tutup dengan kisah yang ada di buku Unstoppable. Ada seorang gadis namanya Palem Lontos, dia ngerti apa-apa tentang periklanan, datang ke sebuah radio, dia bilang saya mau kerja di sini, ngapain? Bagian saya cari iklan gitu. Oh ya, mau cari iklan, ini radionya kecil mas, bukan yang radio yang sudah terkenal kayak El Sinta ini radio kecil di kota kecil. Oh ya, kamu mau target berapa dapat iklan untuk radio kita ini? Dia sebutin aja angkanya gitu, sekian ribu dolar gitu. Itu direktur radionya
gila dia anak, nggak tahu dia kalau ini radio kecil, tidak banyak perusahaan besar yang mau pasang iklan ya, paling perusahaan percetakan kecil, warung kecil, yang gede-gede kayak Coca-Cola dan lain-lain mana mau pasang iklan di radio kecil seperti itu. Tapi si Palem Lontos ini saking tidak tahunya, dia sebutnya angka besar sekian. Si direktur perusahaannya bilang, oh ya serius kamu mau, oke, kamu saya jadi angkat jadi karyawan di sini bagian mencari iklan. Lalu dikerjakan habis dan targetnya terlewati. Nah, waktu sudah dilewati, akhirnya dia menjadi pemilik radio itu, Mas. Si Palem Lontos itu, waktu dia ditanya wartawan, gimana ceritanya kamu bisa mendatangkan iklan segini besarnya untuk radio kecil ini? Dia bilang, something you don't know wouldn't hurt you, kan? Sesuatu yang tidak kamu ketahui nggak akan mencederai kamu. Jadi intinya dia nggak terlalu banyak ngerti tentang sulitnya cari iklan. Andaikan dia sebelumnya belajar kalau nyari iklan dari perusahaan besar untuk radio kecil itu susahnya setengah mati, dia nggak akan lamar di situ dan nggak akan berani mengambil pekerjaan itu. Ya, jadi ingat rumusnya, something you don't know wouldn't hurt you. Sesuatu yang tidak kamu ketahui tidak akan melukai Anda. Gitu. Gitu, Mas. Mudah-mudahan menyemangati teman-teman yang sedang mencoba menggeliat dari keterpurukan atau kesulitan atau gundah gulana. Saya sendiri juga sedang mengalaminya, tapi cara terbaik ya begitu, baca kisah-kisah orang yang lebih menderita dari kita dan akhirnya sukses. Ya, insya Allah bermanfaat. Ya, Masya Allah ya, luar biasa sekali ya motivasi dari Prof. Aba. Semoga bermanfaat untuk semua para penonton sekalian, dan terakhir jangan lupa untuk selalu dukung kami di channel YouTube Prof. Aba agar terus memberikan dampak positif dan bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, di-share juga jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.